Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa duduk bersama di majelis ini dalam rangka berthalabul ilmi, mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan tadabbur kisah-kisah Al-Quran, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang pertama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga apa yang kemudian kita jalani di malam hari ini menjadi satu kebaikan yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dari 8 agenda yang insyaallah akan kita jalani di kajian tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an ini, khususnya membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Di pertemuan yang pertama perlu kita berikan muqaddimah, ya, perlu kita landasi agar kegiatan kita di waktu yang akan datang ya semakin bisa memberikan pencerahan dan juga arah yang jelas dari apa yang kemudian kita kaji di kajian ini. Nah, maka di awal ya kita berikan satu muqaddimah yang menjadi pengantar agar kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Tema yang kita munculkan adalah konsep berkisah dari manhaj yang mu'jizat. Ya, maka di sini ada beberapa poin yang nanti menjadi sorotan kita. Ada konsep berkisah, kemudian ada manhaj, kemudian ada mu'jizat. Maka yang kita sorot di awal adalah tentang manhaj yang mu'jizat yang menjadi sumber dari konten yang akan kemudian kita kaji dan kita kisahkan. Karena ketika kita kemudian tidak memahami tentang hakikat Al-Quran kita, yang dari Al-Quran ini kita mengambil kisah-kisah sebagai rujukan tadabbur kita, ternyata Al-Quran kita adalah manhaj yang mu'jizat, di mana dengan manhaj dan mu'jizat ini harusnya umat Islam, kalau kemudian kita bandingkan antara kondisi kita sekarang dengan kondisi kaum muslimin di zaman kegemilangan Islam, ya harusnya tidak terjadi perbedaan. Tapi kenapa dahulu Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan dan Allah angkat derajat dan Allah tinggikan mereka bukan hanya di akhirat, bahkan di muka bumi ini menjadi para penguasa di muka bumi ini. Namun ternyata yang demikian tidak terjadi pada kita, maka yang demikian ada kalanya pengetahuan kita tentang Al-Quran kita tidak seperti pengetahuan para pendahulu kita berkaitan dengan Al-Quran ini, sehingga interaksi mereka dengan Al-Quran berbeda dengan interaksi kita hari ini dengan Al-Quran. Maka perlu kita luruskan terlebih dahulu, perlu kita sadarkan terlebih dahulu berkaitan dengan Al-Quran kita ini, yang Al-Quran kita ini adalah manhaj dan mu'jizat. Kalau kemudian kita ditanya, apa dalil? Kalau Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manhaj dan mu'jizat, dan apa bedanya Al-Quran ini dengan kitab-kitab yang sebelumnya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dia Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dalam kurung keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Kalau kemudian kita sorot ayat ini, kita akan dapati beberapa hal yang menarik
dari apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan. Seakan ada 3 fase yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di ayat ini. Fase yang pertama adalah fase Nabi Nuh alaihissalam, dan yang diwakili oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian fase Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa yang menjadi satu fase, dan apa yang diwakili oleh para nabi ini. Dan kemudian fase Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seolah-olah ada 3 fase, namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan, ya Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan fase dari Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di antara 2 fase itu. Namun yang menarik kalau kemudian kita tadabburi berkaitan dengan fase Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kata ma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gunakan wasal yang secara dhamir menggunakan dhamir huwa. Kemudian untuk masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata ma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gunakan wasaina, masih menggunakan lafaz wasiat, namun Allah gunakan dhamir nahnu. Kemudian untuk masa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan alladzi, dan Allah Subhanahu Wa Taala gunakan lafaz awhayna. Allah gunakan lafaz wahyu dan menggunakan dhamir nahnu. Nah, apa beda ma dan alladzi? Ma dia termasuk isim mausul yang secara cakupan pembahasan terkait dengan sesuatu yang sangat luas dan bahkan sesuatu yang mubham yang tidak kita pahami. Maksudnya apa? Ketika kita ditanya tentang syariat Nabi Nuh, maka kita tidak tahu detail syariat Nabi Nuh. Kalau kemudian kita ditanya tentang syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, kita juga tidak tahu detail syariat mereka. Namun kalau kemudian kita ditanya tentang syariat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah gunakan alladzi, dan alladzi adalah isim mausul untuk sesuatu yang jelas. Ya, maka jelas tidak ada yang samar dalam agama Islam ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala gunakan alladzi. Kemudian Allah gunakan lafaz wasiat, dan Allah Subhanahu Wa Taala gunakan lafaz wahyu. Untuk Nabi Nuh alaihissalam Allah gunakan wasiat. Untuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa Allah gunakan lafaz wasiat juga. Namun bedanya kalau untuk zaman Nabi Nuh alaihissalam Allah gunakan dhamir huwa, kata ganti ketiga. Dan untuk zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa Allah gunakan dhamir nahnu, ya, kata ganti pertama. Nah, maka seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berikan manhaj kepada para nabi-nabi ini, namun manhaj yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para nabi ini berbeda antara satu dengan yang lain. Di fase pertama Allah gunakan dhamir huwa, seolah Allah Subhanahu Wa Taala belum hadir dengan kalam-kalamnya, sehingga manhaj yang ada adalah manhaj yang Allah ajarkan langsung kepada para nabinya. Nah, adapun di fase yang kedua, fase Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, Allah Subhanahu Wa Taala berikan manhaj yang Allah Subhanahu Wa Taala seolah hadir dengan kalam-kalamnya, maka digunakan dhamir nahnu. Nah, sehingga kita mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu Wa Taala berikan suhuf. Nabi Musa alaihissalam Allah berikan Taurat. Ya, di samping Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan suhuf. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya yang demikian ini ada pada lembaran-lembaran yang pertama, yaitu suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa. Dan Nabi Isa alaihissalam juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan manhaj, yaitu kitab Injil. Namun kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gunakan wasiat? Ya, karena manhajnya bukan mukjizat. Ya, di samping Allah Subhanahu Wa Taala berikan nabi-nabi itu manhaj, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat, yang mukjizat itu berbeda dengan manhajnya. Nabi Nuh alaihissalam Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat, di mana Allah berikan kemampuan untuk membuat kapal, yang kapal ini ya sanggup berlayar di tengah gulungan ombak yang setinggi gunung-gunung. Ya, dan tidak mungkin bisa ada manusia yang sanggup untuk menyamai yang demikian.
yang kemudian sanggup bertahan di tengah gulungan ombak yang setinggi gunung-gunung. Ya, satu gunung saja belum tentu hari ini kapal itu sanggup untuk melewatinya. Dan itu mukjizat yang Allah berikan ya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan mukjizat dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan api yang membakar beliau menjadi bardan wa salaman ala Ibrahim, menjadi dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam Allah berikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian tangan yang ketika dimasukkan ke dalam sakunya bisa bercahaya dan bukan ya putih karena penyakit. Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat ya sanggup menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang yang buta dari lahir, dan juga mukjizat-mukjizat yang lain. Namun karena manhajnya bukan mukjizat, mukjizatnya juga bukan manhaj, maka mukjizatnya hanya berlaku di masa nabi-nabi ini. Selesai nabi ini selesai. Ya, tidak ada mukjizat yang kemudian bisa dilihat kembali. Dan manhajnya karena bukan mukjizat, maka dia berlaku di waktu tertentu ya, dan tidak Allah Subhanahu wa taala jamin untuk dijaga. Tapi kalau kemudian kita ditanya, kenapa untuk fase nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunakan fase atau digunakan lafaz auhayna, digunakan lafaz wahyu dan menggunakan dhamir nahnu, kata ganti pertama. Seolah Allah Subhanahu wa taala hadir dengan kalamnya, dan kalamnya bukan kalam yang biasa seperti kalam-kalam yang terdahulu, tapi kalam ini di samping dia manhaj, tapi dia juga mukjizat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjamin Al-Qur'an kita dari perubahan dan penyelewengan seperti yang terjadi pada kitab-kitab dan manhaj-manhaj yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami yang akan memberikan penjagaan dan pemeliharaan ya terhadap Al-Qur'an itu. Bayangkan kalau kemudian hari ini kita punya mukjizatnya Nabi Musa. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ya, kita punya mukjizatnya Nabi Isa. Apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan mukjizat-mukjizat itu? Maka kita yakin kita bisa menjadi penguasa di muka bumi ini. Nah, padahal mukjizat-mukjizat itu hanya bersifat sementara. Padahal mukjizat-mukjizat itu hanya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dalam satu kondisi tertentu. Dan kemudian mukjizat itu bukan satu manhaj yang kemudian bisa diikuti dan ditiru oleh umat-umatnya. Namun bayangkan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah wafat ya sekitar 14 abad yang lalu, namun manhajnya masih ada. Dan mukjizatnya masih bisa kita rasakan dari manhaj yang ditinggalkan itu. Dan inilah Al-Quran kita. Nah, maka kita mengambil materi-materi kisah, ya bukan dari sumber yang kemudian sembarangan, tapi yang kita ambil ya adalah materi-materi kisah dari sumber yang dia manhaj dan juga mukjizat. Nah, maka akan sangat menarik ketika Al-Quran kemudian menerangkan kepada kita tentang kisah-kisah ini dan bagaimana kemudian mengkisahkan dan mengupas kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, betapa besar sayangnya Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Ar-Rahman, surat yang tema besarnya adalah tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang menciptakan manusia. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak disebabkan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, namun ternyata nikmat yang terbesar dari bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah 'allamal Qur'an. Ya, dalam mengajarkan Al-Qur'an, baru kemudian nikmat selanjutnya adalah khalaqal insan. Ya, menciptakan manusia. Bayangkan penciptaan manusia ini tidak seperti penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Ya, dalam bentuk penciptaan yang terbaik.
Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan perangkat yang luar biasa ya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan kita perangkat syahwat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita perangkat akal. Ya, sehingga satu ungkapan yang dinisbatkan ya kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dengan akal tanpa syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang ya dengan syahwat tanpa akal. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan keduanya. Maka barang siapa yang akalnya sanggup mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Dan barang siapa yang justru syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Dan berkaitan dengan akal manusia, maka akal manusia itu menjangkau sesuatu yang sangat luas. Ya, menjangkau sesuatu yang sangat luas. Dan saking tidak kenalnya kita terhadap diri kita, ya maka dikit-dikit kita mengatakan tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Nah, padahal akal kita ini sanggup menjangkau ya sesuatu yang sangat luas. Bahkan di tataran mukjizat itu semuanya masuk akal. Ya, jadi mukjizat yang luar biasa itu semuanya masuk akal. Tapi kebanyakan kita kemudian hari ini mengatakan mukjizat itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak, mukjizat itu masuk akal. Ya, sehingga ulama mendefinisikan mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, bukan sesuatu yang di luar akal. Ya, maka kalau kemudian 100 tahun yang lalu ketika seseorang itu megang ya satu perangkat, kemudian dia berbicara, dan ketika ditanya dengan siapa Anda berbicara, maka dia mengatakan saya berbicara dengan saudara saya yang ada di luar negeri. Ya, maka orang akan mengatakan, wah, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin Anda sedang berbicara dengan orang yang ada di sana. Nah, ketidakmungkinan itu ya bukan berarti kemudian tidak masuk akal. Dia tidak masuk kebiasaan, ya, tapi dia masih masuk akal. Ya, tidak masuk kebiasaan manusia di zaman itu. Tapi buktinya hari ini satu hal yang sama terjadi, kita mengatakan masuk akal. Nah, maka akal itu tidak pernah berubah. Kalau sekarang masuk akal, yang dulu pun harusnya masuk akal. Tapi kalau kemudian sekarang sudah menjadi kebiasaan yang dulu belum masuk ke dalam kebiasaan. Makanya mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah, bukan amrun khariqun lil 'aql. Ya, semua bisa dinalar, ya semua bisa dipahami dengan akal dan logika kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat membakar pada api. Kalau Allah berkehendak untuk mengambil sifat membakar pada api dan menjadikan api dingin, masuk akal. Dan yang demikian menguatkan keimanan kita terhadap kudrahnya Allah. Yang menciptakan atom tongkat adalah Allah. Kemudian yang mengubah atom tongkat itu menjadi atom ular, Allah juga. Satu yang masuk akal. Dan semakin kemudian menambah iman kita kepada kudrahnya Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah, yang memberikan kehidupan pada manusia adalah Allah. Kalau Allah berkehendak mencabut kehidupan itu, yaitu kehendak Allah. Dan kalau Allah mengembalikan itu juga kehendak Allah. Dan semuanya masuk akal, tapi lagi-lagi tatarannya adalah keimanan. Nah, sehingga kalau akal kita saja sesuatu yang sudah luar biasa. Nah, bagaimana ketika dipandu dengan Al-Quran? Ya, karena ulama mengatakan akal manusia itu seperti mata. Di mana mata itu bisa melihat, namun kalau tidak ada cahaya, maka mata itu tidak bisa melihat dengan sempurna. Bahkan seakan sama antara orang yang matanya sehat dan orang buta di satu tempat yang sangat gelap. Nah, sehingga hadirnya cahaya itu semakin menjadikan mata ini bisa melihat dengan sangat jelas, ya dengan sangat tajam. Pun demikian akal. Ketika dipandu dengan wahyu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa melihat sesuatu dengan sangat gamblang. Dan itulah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, ya khususnya, maka Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an dulu. Ya, cahayanya baru khalaqal insan, ya perangkat akal yang kemudian Allah berikan kepada manusia itu. Seolah-olah manusia itu belum menjadi manusia seutuhnya kalau dia belum belajar Al-Qur'an. Nah, maka hari ini ya sama-sama kita belajar Al-Qur'an agar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Dan kita kemudian menyadari dan memahami Al-Quran kita itu adalah manhaj dan mukjizat. Ya, yang kemudian tidak ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tapi masih bisa kita rasakan ya manhajnya dan mukjizatnya sampai hari ini. Maka kalau dahulu Allah berikan kebesaran
bagi para pendahulu kita, maka harusnya kita pun bisa merasakan yang sama. Ya, karena Al-Quran itu punya karakter mengangkat. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Alkitab ini, yaitu Al-Qur'an, kaum-kaum dan menjatuhkan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi kaum yang dijatuhkan, ya, tersebab interaksi kita yang tidak maksimal dengan Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ya kita seperti para pendahulu kita yang Allah angkat dengan Al-Qur'an, satu manhaj yang juga mukjizat. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, ketika Al-Quran itu adalah manhaj yang mukjizat, yang seolah-olah Al-Quran ini adalah cahaya bagi akal kita agar kemudian akal kita lebih maksimal lagi, maka Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan sebagai satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai panduan bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan juga di awal surat Al-Baqarah, yang itu adalah jawaban Allah atas doa-doa orang-orang yang beriman ketika mereka mengerjakan salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kemudian Allah langsung jawab doa mereka, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alif lam mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin sebagai huda, ya, sebagai panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Al-Qur'an adalah hudalin nas, Al-Qur'an adalah hudalil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia secara umum, dan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus. Ya, sehingga Al-Quran ini adalah huda, Al-Quran ini adalah petunjuk, dan kalau kemudian hidup kita ingin maksimal, yang mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, ya, maka hendaklah yang kita jadikan sebagai panduan kita, ya, adalah Al-Quran yang dia adalah manhaj dan juga mukjizat. Nah, sehingga kalau Al-Quran itu adalah huda, Al-Quran itu adalah petunjuk, maka bagaimana kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai huda dan petunjuk kita? Ya, maka di sini ya pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Ya, maka di majelis tadaburi ini ya kita akan mentadaburi Al-Quran, ya, khususnya di tema kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad ayat yang ke-29, Kitabun anzalnahu ilaik. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan keberkahan ini? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Wal yatadzakkaru ulul albab. Dan ya wal yatadzakkaru, agar mengambil pelajaran siapa ulul albab, orang-orang yang punya akal yang sehat. Ya, akal yang jernih, akal yang tidak dikotori dengan hal-hal yang lain. Nah, sehingga Al-Quran itu ketika ditadaburi dengan benar, ya, maka menghasilkan ulul albab. Ya, dan albab itu jamak dari lub. Ya, dan lub itu adalah inti dari sesuatu. Ya, inti dari sesuatu. Maka akal itu ya bisa, dia itu terkontaminasi, terkotori oleh hal-hal yang kemudian menjadikan akal ini ya tidak sehat. Tapi kalau kemudian lub itu inti dari ya akal itu, dan lub adalah akal yang kemudian tidak tercemari oleh hal-hal yang mengotori dan merusak akal itu. Nah, maka umat Islam harusnya menjadi orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mampu mengoptimalkan akalnya sehingga mereka menjadi ulul albab. Ya, dengan mentadaburi ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah satu kenikmatan yang kemudian luar biasa. Nah, kemudian Al-Quran, ya, kalau kemudian kita tadaburi, maka sangat luas sekali ya pembahasannya, dan insya Allah ya semoga di waktu yang akan datang nanti majelis tadaburi bisa menghadirkan tadabur Al-Quran yang tidak hanya khusus pada kisah, namun insya Allah di momen kali ini ya kita khususkan hanya di kisah. Kenapa dengan kisah kalau begitu?
Ya, kenapa di awal kita mulai dengan kisah? Ya, karena kalau tadi mereka yang mentadaburi Al-Qur'an ya akan menjadikan mereka sebagai ulul albab. Nah, di surat Yusuf ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh ada dalam kisah-kisah mereka itu ibarah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal sehat tadi itu. Nah, maka ada korelasi antara kisah-kisah Al-Qur'an dengan ulul albab. Dan tadi secara umum ketika Al-Quran itu ditadaburi dan diambil pelajaran, maka menjadikan manusia itu ulul albab. Nah, maka kita memulai dari kisah-kisah, karena antara ulul albab ya dalam tema tadabbur Al-Quran ya ternyata selaras dengan kisah-kisah yang dengannya ya menjadikan manusia itu ulul albab. Ya, walaupun nanti ya akan kita tadabburi di pembahasan-pembahasan yang lain, tapi kita mulai dari kisah karena ada satu kesamaan, yaitu ulul albab. Nah, maka mustahil manusia yang ulul albab ini kemudian hari ini menjadi kaum yang tertinggal oleh mereka yang tidak punya panduan, oleh mereka yang hanya menggunakan akal, yang bisa jadi akalnya pun penuh dengan kotoran-kotoran yang merusak akal mereka. Nah, maka potensi umat Islam itu untuk bangkit sangat besar sekali. Nah, maka panduan untuk kebangkitan ini kita mulai dari mentadaburi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang menjadikan umat Islam itu menjadi ulul albab. Baik, nah ketika yang membedakan antar manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah adanya akal ini. Ya, adanya akal ini. Dan akal ini nanti nutrisinya itu adalah ilmu. Makanya betapa pentingnya ilmu nanti insya Allah akan ya kita bahas secara khusus ya kisah Nabi Adam dan kaitannya dengan ilmu dan peradaban. Nah, karena yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah aktivitas berpikir. Ya, kalau kemudian manusia itu tidak biasa berpikir, ya apa bedanya manusia itu dengan binatang? Apa bedanya manusia itu dengan batu, dengan pohon, dengan yang lain? Ya, dan bahkan bisa jadi mereka lebih baik. Ya, karena mereka itu bertasbih kepada Allah walaupun kita tidak paham tasbihnya. Tapi kalau kemudian Allah berikan kita akal, ya maka akal inilah yang kemudian harus kita kita asah, kita berikan nutrisi yang dengan itu kita bisa menjalankan amanah besar kita ya sebagai pemakmur buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Al-A'raf ayat yang ke-176 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkan kisah itu ya agar mereka menjadi orang-orang yang berpikir. Ya, jadi tujuan berkisah itu adalah melatih kita untuk berpikir. Yang dari hasil kita berpikir, ya maka akal kita tadi menjadi ulul albab. Ya, menjadi ulul albab. Maka sejak awal sudah salah kalau kemudian kisah itu hanya dijadikan sebagai satu hal yang menjadi hiburan. Ya, jadi kita mendengarkan kisah hanya untuk hiburan, untuk kesenangan. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, kalau seperti itu, ya silakan cari dari sumber yang lain. Tapi kisah-kisah Al-Quran tidak digunakan untuk sebagai hiburan. Ya, dan ini yang kemudian perlu kita pahami. Ya, kisah-kisah Al-Quran memang terkadang digunakan untuk tasbit al-fuad, untuk meneguhkan dan mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, sekuat itu hati Nabi Muhammad SAW, ya perlu diteguhkan. Ya, dan itu dengan kisah-kisah Al-Quran, maka bagaimana dengan hati kita yang tidak kokoh? Ya, maka sangat jauh lebih butuh dikuatkan dan diteguhkan dengan kisah-kisah Al-Quran. Tapi bukan sekedar hiburan, bukan. Ya, hiburan dalam artian yang dengan itu hati kita teguh, tapi bukan sekedar orang yang ya bersenang-senang dengan itu yang tidak menghasilkan apa-apa. Maka sentuhan kisah adalah menjadikan manusia itu berpikir. Yang dengan aktivitas berpikir itu membedakan dia dengan makhluk yang lain, yang dengan aktivitas berpikir itu menjadikan dia manusia yang sampai ke tingkatan ulul albab. Baik, kalau kemudian kisah ya menjadi satu hal yang ada di dalam Al-Quran, dan sebagian mengatakan sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah. Namun ternyata oleh ulama kontemporer ketika dihitung lagi, walaupun terjadi perbedaan tentang kriteria ayat-ayat yang digolongkan ke dalam kisah dan ayat-ayat yang kemudian tidak dikategorikan ke dalam kisah,
Ya, namun secara umum ternyata ada di antara para ulama yang kemudian mengatakan bukan sepertiga isi Al-Quran, tapi 3/4 isi Al-Quran. Ya, 3/4 isi Al-Quran adalah kisah. Jadi hanya 1/4 yang lain yang itu bukan kisah. Nah, berarti kisah-kisah itu menjadi ayat-ayat yang mendominasi di dalam Al-Quran. Makanya sudah benar ketika kita memulai aktivitas tadabbur kita, ya kita memulai dengan mentadabburi ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah. Ya, karena kalau kemudian kita ikut pendapat sepertiga isi Al-Quran adalah kisah, itu sudah cukup menjadikan alasan kita mulai dengan kisah. Terlebih kalau kemudian ulama ada yang menghitung ternyata 3/4 isi Al-Quran adalah kisah. Nah, maka dari kisah ini kita memulai aktivitas tadabbur kita. Nah, kalau kita membahas tentang karakteristik kisah di dalam Al-Quran, dahulu orang-orang musyrik ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam Al-Quran itu ya berisi banyak kisah-kisah. Ya, ternyata apa komentar mereka terhadap Al-Quran yang di dalamnya berisi kisah-kisah itu? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan yang demikian di surah An-Nahl ayat yang ke-24. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum. Dan apabila dikatakan kepada mereka apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian, qalu asatirul awwalin. Ya, mereka mengatakan asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya, jadi kesimpulan orang-orang musyrik ya terhadap Al-Qur'an, mereka mengatakan Al-Qur'an adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah, sehingga ketika mereka ingin menghalangi orang-orang dari Al-Qur'an, ya mereka impor cerita-cerita dongeng ya dari Persia dan dari negeri-negeri yang lain. Ya, dan jelas yang demikian adalah satu kesimpulan yang salah. Al-Quran bukan dongeng. Ya, Al-Quran bukan dongeng. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Ali Imran ayat yang ke-62, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Ya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah kisah-kisah yang hak. Ya, kisah-kisah yang benar. Ya, Al-Quran bukan dongeng, ya, tapi Al-Quran adalah kisah-kisah yang benar. Nah, sehingga dari sini kemudian bisa kita buat kesimpulan. Al-Quran bukan dongeng. Tapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah satu fakta sejarah. Ya, satu fakta sejarah yang terjadi di masa yang lampau. Dan walaupun Al-Quran itu bukan kitab sejarah, maka kupasan Al-Quran berbeda dengan cara para ahli sejarah itu mengupas sejarah. Ya, walaupun Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi bayangkan, ya kemukjizatan Al-Quran itu, bahkan sejarah hari ini, ya benar atau tidak itu, ya bisa kita nilai ya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, contohnya apa? Ya, para ahli sejarah yang mereka ini kebanyakan di luar Islam, kemudian menyerang Al-Quran dengan informasi yang diberikan oleh Al-Quran. Ya, dikatakan tidak akurat. Ya, tidak akurat. Ya, dan mereka kemudian membela Bible itu lebih benar, ya, atau kemudian Injil itu lebih benar. Ya, ternyata hari ini semakin berjalannya waktu, informasi yang disampaikan Al-Quran itu jauh lebih benar. Ya, contohnya apa? Ya, ketika Al-Quran nanti mengkisahkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala munculkan penguasa yang ada, gelarnya adalah Al-Malik. Gelarnya adalah Al-Malik. Baru di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya nanti disebutkan dalam Al-Quran penguasanya bergelar Firaun. Tapi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak dibedakan. Penguasanya ya sama-sama Firaun. Ya, padahal beda. Ya, gelar Malik itu untuk bangsa Arab. Ya, penguasanya bergelar Malik. Adapun Firaun ya adalah gelar untuk orang-orang Koptik. Nah, ternyata hari ini kemudian ketika diteliti sejarah Mesir kuno, ya dengan semua fasenya, ya semua dinastinya, termasuk siapa saja yang kemudian pernah berkuasa di sana, ya maka ternyata terbukti hari ini kebenaran Al-Quran, di mana di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang berkuasa itu adalah bangsa pendatang, ya bangsa Arab yang kemudian gelar penguasanya adalah Malik. Dan baru nanti menjelang Nabi Musa alaihissalam,
ya baru kemudian terjadi penggulingan kekuasaan yang nanti akhirnya orang-orang Koptik berkuasa kembali, ya sehingga gelar penguasanya adalah Firaun. Ya jadi Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi para ahli sejarah yang kemudian mengumpulkan berbagai macam referensi. Nah itu cukup ya informasi dari Al-Quran tentang Al-Malik dan Al-Fir'aun yang menggugurkan semua penelitian mereka, ya, dan membuktikan yang benar adalah Al-Quran. Ya termasuk ada yang menggugat, ya ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dibeli dengan darahim ma'dudah, ya beberapa dirham yang digunakan untuk membeli Nabi Yusuf, beberapa dirham ma'dudah yang tertentu. Nah ada yang kemudian mengatakan belum ada dirham ketika itu, ya maka Bible itu lebih benar dengan menggunakan ya satu satuan ya mata uang yang ternyata ketika hari ini diteliti, ya ternyata apa yang diinformasikan Al-Quran itu jauh lebih akurat dan benar. Ya walaupun memahami kata dirham, yaitu tidak kemudian harus dimaknai dirham ya sebagai satu koin tertentu, ya tapi dari mana kemudian dirham itu diambil? Ya akar kata dari dirham itu dari bahasa mana dan digunakan untuk apa sebetulnya? Ya awal mula kata dirham itu. Nah ternyata apa yang ada dalam Al-Quran yaitu menjadi tolok ukur kebenaran sejarah. Ya termasuk ada yang kemudian mencari kesalahan Al-Quran ya dengan mengatakan nggak benar. Ya kalau yang kemudian membeli Nabi Yusuf itu namanya Aziz. Padahal Al-Aziz beda dengan Aziz. Karena Al itu ya dia punya makna dalam bahasa Arab. Yang Al-Aziz itu bukan nama, tapi dia gelar. Ya karena nanti Nabi Yusuf pun ketika menjadi penguasa disebut juga Al-Aziz. Ya sehingga kemudian dikaitkan di perjanjian lama, perjanjian baru, bukan itu kok namanya, bukan. Nah ternyata ketika mereka menyebutkan satu nama di perjanjian lama, perjanjian baru, diteliti pun nggak benar apa yang mereka katakan. Nah ini dahsyatnya Al-Quran. Ya maka Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi petunjuk, tapi satu informasi saja dari Al-Quran, yaitu kalau kemudian hari ini diambil ya menjadi satu ya tolok ukur untuk satu keilmuan, oh ternyata banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa dibuka dengan itu. Nah maka inilah yang tersimpan di dalam Al-Quran, ya manhaj yang mukjizat yang kebanyakan kemudian Allah Subhanahu wa taala simpan yang demikian ya di dalam Al-Quran. Nah, maka sesuatu yang bersifat hayalan bukan Al-Quran. Nah, maka di antara kaum muslimin ternyata ada yang mengatakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya hayalan. Jadi tidak ada para pemuda yang disebut Ashabul Kahfi dalam dunia nyata. Ya tidak ada seorang yang kemudian disebut Ibrahim dalam dunia nyata. Tidak ada seorang yang disebut Musa dalam dunia nyata. Itu semua adalah cerita saja yang bersifat simbol yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai pengajaran terhadap manusia. Tidak. Ya semua adalah fakta yang telah terjadi di masa yang lalu. Makanya kalau kemudian ada yang berpendapat seperti itu, apa bedanya dengan orang-orang musyrik yang mengatakan Al-Quran itu asatirul awalin, dan Al-Quran dengan sangat tegas ya menentang yang demikian, dan Al-Quran mengatakan inna hadza lahuwal qasasul haq. Ya jadi karakteristik kisah-kisah Al-Quran adalah fakta-fakta peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya, yang terjadi di masa lampau. Nah, hanya apakah kemudian sekedar fakta sejarah yang disodorkan oleh Al-Quran? Ya kalau sekedar fakta sejarah, ya apa bedanya Al-Quran dengan beberapa kitab sejarah yang mereka bisa menjamin keontentikan data yang mereka hadirkan? Ya bukan itu. Ya karena kalau kemudian terjadi satu peristiwa sejarah, apakah kemudian satu peristiwa sejarah itu yang pernah terjadi di masa lampau harus semuanya dikisahkan? Ya tidak. Ya tidak harus setiap yang terjadi itu dikisahkan. Bahkan ada sesuatu yang terjadi, dia fakta, tapi kalau dikisahkan, diceritakan ulang, maka bukan manfaat yang dihadirkan, ya, tapi malah madarat yang lebih besar. Ya, seperti berita-berita kriminal hari ini, semakin diberitakan, bukan semakin menambah kebaikan, ya, semakin ditiru orang dan menjadi inspirasi untuk berbuat kejahatan. Jadi bukan sekedar menyodorkan fakta peristiwa yang terjadi,
Ya seperti media hari ini, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran di atas itu semua. Nah, sehingga tidak selalu peristiwa yang benar harus diceritakan. Dan kemudian Al-Quran di antara peristiwa yang terjadi itu mengambil satu peristiwa yang mengandung pelajaran, mengandung ibrah, yang inilah kemudian diceritakan ya oleh Al-Quran menjadi satu petunjuk, menjadi satu panduan. Dan bukan sekedar satu kisah, satu cerita yang kemudian dikisahkan yang mengandung ibrah. Tapi cara bertuturnya pun ya dituturkan dengan bahasa yang mukjizat. Yang satu huruf saja itu mengandung ilmu yang tidak terbatas. Ya karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Dan kalamnya Allah bukan makhluk. Maka apa yang ada dalam Al-Quran ya tidak terbatas ilmunya. Ya tidak terbatas ilmunya. Nah makanya cara bertutur Al-Quran ya menjadi satu yang kemudian menarik untuk kita tadabburi. Dan di balik setiap hurufnya, setiap kata yang ada di dalamnya, setiap kalimat yang tersusun di dalamnya, ya mengandung pelajaran yang sangat berharga, mengandung informasi yang tidak terbatas, ya banyaknya. Nah maka inilah yang ada di hadapan kita. Al-Quran satu manhaj yang mukjizat, yang mengandung kisah-kisah yang ternyata dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menskenario terjadinya peristiwa-peristiwa itu, yang bisa jadi bahkan ahli sejarah yang menjadi saksi sejarah melihat dengan mata kepalanya ketika mengkisahkan ulang belum tentu bisa mengkisahkan apa yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan. Bahkan Allah itu bisa mengkisahkan apa yang menjadi ya perasaan para tokoh yang ada dalam ya peristiwa sejarah itu. Ya nanti kisah Maryam, bagaimana Allah ingin menjelaskan tentang apa yang ada dalam ya hati Maryam. Yang itu jelas ahli sejarah tidak akan bisa menyatakan yang demikian. Ya kemudian Fir'aun dengan redaksi yang digunakan oleh Al-Quran, bagaimana Allah ingin menggambarkan apa yang ada dalam ya dalam hati Fir'aun. Nah sehingga dengan fakta yang seperti ini, ya harusnya menjadikan kita itu semakin tertarik untuk meneliti. Bahkan ya satu huruf yang ada di Al-Quran ini ya yang berkaitan dengan kisah ini jangan-jangan ada fenomena yang luar biasa ya sejarah yang luar biasa yang ini menjadi satu kunci ya untuk membuka banyak peristiwa hari ini. Nah sehingga dengan itu ya maka kita bisa simpulkan tadi ya karakteristik kisah-kisah Al-Quran yang pertama di peristiwa yang pernah terjadi di masa yang lampau. Kemudian peristiwa-peristiwa yang dikisahkan itu semuanya mengandung ibrah dan kemudian dikisahkan dengan bahasa yang mukjizat, ya dengan redaksi yang mukjizat yang langsung dikisahkan oleh zat yang membuat kisah itu, menskenariokan kisah itu. Nah ini apa yang ada di dalam Al-Quran dan termasuk kata qasas, ya kata qasas dia berbeda dengan kisah yang jamaknya adalah kisas. Kalau kisah sekedar fakta sejarah yang dikisahkan itu adalah kisah. Tapi kalau qasas dia adalah masdar dan masdar ini mengandung dua hal. Bisa isim fa'il atau isim maf'ul dan yang berikutnya masdar itu sendiri. Nah, seolah-olah qasas yang ada dalam Al-Qur'an pertama kaitannya dengan konten, yang kedua kaitannya dengan cara bertutur yang kemudian Allah tuturkan dengan bahasa yang mukjizat, ya dengan redaksi yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran, ya namun hanya bisa diambil pelajarannya itu ya oleh ulul albab. Ya makanya kita di sini ya akan berlatih untuk berpikir, ya karena kalau kemudian kita mengkaji kisah tapi tidak berpikir, ya maka jelas itu bagian dari penyimpangan dari tujuan adanya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan Israiliyat? Ya bagaimana dengan Israiliyat? Nah, kalau kemudian kita gunakan Israiliyat untuk menjadi landasan memahami kisah-kisah Al-Quran, yang ada justru kita melanggar. Ya, kita melanggar dari tujuan kisah-kisah Al-Quran itu sendiri. Yang pertama begini, Israiliyat itu secara fakta sejarah itu banyak bohongnya. Ya, banyak bohongnya walaupun nanti ketika ada sumber dari Bani Israel yang dikonfirmasi kebenarannya oleh Nabi, nah itu berarti bukan Israiliyat, itu menjadi hadis. Tapi sesuatu yang tidak terkonfirmasi kebenarannya oleh Nabi, ya maka kebanyakan isinya adalah bohong. Dan ahli sejarah hari ini, ya ketika mengkaitkan antara perjanjian lama,
kemudian Perjanjian Baru, kemudian Al-Qur'an, ya ternyata informasi-informasi yang didapatkan dari Israiliyat, dari sumber Bani Israel ini ya bertentangan dengan fakta sejarah. Nah, maka kalau kita kemudian beralih dari kisah-kisah Al-Qur'an, kemudian malah beralih ke Israiliyat, pelanggaran pertama apa? Ya, Israiliyat itu lebih dekat ya dengan dongeng. Padahal Al-Qur'an tadi menyatakan Al-Qur'an bukan dongeng, bukan asatirul awwalin, tapi inna hadza lahuwal qasasul haq. Maka kalau kemudian kita beralih dari kisah Al-Qur'an kepada Israiliyat, pelanggaran pertama ya, Israiliyat lebih dekat dengan dongeng. Pelanggaran kedua, ya Bani Israel ini adalah kaum yang gagal. Ya, kaum yang gagal. Ya, terlebih nanti ketika kita tadabburi surat Al-Baqarah, ya Allah ingin kita untuk menyelisih Bani Israel. Ya, karena mereka ini umat yang gagal, kalau kemudian kita ikut, ya gagal juga kita. Maka kalau kemudian kita ingin berhasil, selisih Bani Israel. Dan kalau kita menjadikan Israiliyat sebagai rujukan, secara tidak langsung, ya kita mengikuti Bani Israel. Dan ini bertentangan ya dengan petunjuk Al-Qur'an, ya khususnya surat Al-Baqarah yang temanya adalah kepemimpinan di muka bumi, dan salah satu syarat mendapatkan kepemimpinan di muka bumi adalah selisih Bani Israel. Tapi kalau kemudian kita paksakan menggunakan Israiliyat, seolah kemudian kita ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong berikan amanah kepemimpinan bumi ini kepada kita. Tapi kita tidak sanggup meninggalkan Israiliyat, kita tidak sanggup meninggalkan Bani Israel. Ya, padahal Allah mengatakan kalau kalian menyelisih Bani Israel akan ya diberikan anugerah kepemimpinan. Nah, ini orang yang menjadikan Israiliyat sebagai rujukan ya di dalam memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ya Israiliyat banyak membahas apa yang tidak dibahas di dalam Al-Qur'an. Nah, berarti kalau kemudian Israiliyat itu membahas secara detail apa yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an. Nah, berarti bukan itu tujuan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kalau kemudian malah kita tinggalkan ayat Al-Qur'an, kita beralih ke Israiliyat dengan tema-tema yang itu tidak dibahas di Al-Qur'an, ya maka seolah kita dipalingkan ya dari apa yang kemudian ada dalam Al-Qur'an. Tapi kita ingin detail, ya ingin pembahasan yang panjang. Ya justru kalau kemudian kita lari ke Israiliyat, ya sesuatu yang kemudian bukan kalam Allah terbatas. Tapi kalau kemudian kita hanya fokus pada ayat Al-Qur'an, bahkan per hurufnya pun mengandung ilmu yang tiada batas. Ya tidak ada batas, dan semakin menjadikan kita itu berpikir yang dengan itu ya sangat mudah insya Allah untuk menjadi ulul albab. Nah, ini harusnya kualitas kaum muslimin ya hari ini seperti itu, tapi gara-gara Israiliyat ya banyak terjadi pergeseran, banyak terjadi penyimpangan, nah sehingga kualitas kaum muslimin ya kalah jauh bahkan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, ini yang kemudian harus kita rubah hari ini. Baik, kemudian ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Kenapa kisah seorang nabi dikisahkan di surah yang berbeda-beda? Ya, contohnya nanti kita bahas tentang Nabi Adam alaihissalam. Kadang Allah kisahkan Nabi Adam ini di surat Al-Baqarah. Nanti Allah kisahkan ya Nabi Adam itu di surat Al-A'raf. Nanti Allah kisahkan lagi di surat Thaha. Kadang Allah sebutkan namanya di surat Ali Imran. Ya, nanti Allah sebutkan namanya lagi di surat yang lain. Ya, namanya lagi di surat yang lain. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak satukan dalam satu surat saja? Ya, sehingga lebih mudah untuk kita tadabburi. Ya, tidak demikian. Justru ini menariknya Al-Qur'an. Ya, karena masing-masing surat itu punya nuansa, punya tema besar, punya sentuhan yang berbeda. Dan para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an itu kisah-kisahnya Allah penggal dan Allah munculkan di masing-masing surat sesuai dengan nuansa dan tema besar ya surat tersebut. Nah, sehingga ya memang tidak Allah satukan dalam satu surat ya karena masing-masing kisah itu ya ternyata memperkuat tema yang ada dalam surat-surat ya tersebut. Nah, sehingga semakin menambah menarik untuk kemudian kita tadabburi. Ya, karena ternyata sentuhan kisah Nabi Adam beda nanti antara apa yang ada di Al-Baqarah dengan yang ada di Al-A'raf. Beda juga dengan apa yang ada di surat Thaha atau kemudian di surat-surat yang lain. Nah, kemudian kenapa kisah seorang nabi tidak dikisahkan secara utuh? Ya, tidak dikisahkan secara utuh. Nabi Adam hanya diceritakan penggalan awal ya kehidupan setelah diciptakan di surga dan kemudian Allah turunkan ke dunia.
nanti Nabi Nuh tidak diceritakan masa kecilnya, tapi justru kemudian dikisahkan sebagai seorang yang sudah menjadi nabi, seorang yang sudah menjadi ayah. Nanti Nabi Hud juga begitu, Nabi Soleh juga begitu, Nabi Ibrahim juga begitu. Kenapa tidak Allah kisahkan utuh dari kelahirannya sampai kemudian wafat? Ya lagi-lagi Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan kitab biografi. Ya, bukan kitab biografi, namun tadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran adalah ya satu peristiwa yang itu menjadi petunjuk ya dengan ibro-ibro yang terkandung di dalamnya. Dan juga kalau kemudian kisah Nabi Adam tadi ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-A'raf, ada di surat Toha, masing-masing surat dengan nuansa yang berbeda dan masing-masing surat dengan informasi yang berbeda. Nah, sehingga nanti terjadi at-takamul al-bayani. Ya, saling menyempurnakan informasi yang ada dalam surat-surat itu. Nah, sehingga kalau kemudian kita kaji secara keseluruhan kisah Nabi Adam dalam semua surat itu, nah kita akan dapatkan gambaran utuh tentang kisah Nabi Adam. Walaupun tadi hanya di penggalan tertentu dari fase kehidupan Nabi Adam. Nah, kemudian masing-masing nabi itu terkait dengan satu tema ya dalam kehidupan mereka. Ya atau kemudian beberapa tema yang menjadi ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, ternyata untuk tema tertentu Allah cuplikan dari nabi ini. Nanti tema tertentu dari nabi ini. Nabi ini, nabi ini, nabi ini. Nah, sehingga ketika semua nabi itu kita tadaburi kisahnya, nah itu kemudian kita akan punya gambaran tema-tema yang utuh. Ya, tema-tema yang utuh. Jadi semacam puzzle yang ketika kita sambungkan, itu menjadi gambaran yang utuh. Nah, makanya mengkaji satu kisah Nabi secara utuh dalam Al-Quran, memberikan gambaran utuh tentang Nabi itu, kemudian mengkaji seluruh kisah Nabi yang ada dalam Al-Quran, ya memberikan pemahaman pada tema-tema tertentu yang itu kalau kemudian kita gabungkan, ya menjadi satu kesatuan puzzle yang utuh dengan tema-tema yang menjadi hidayah dan petunjuk ya dari dalam Al-Quran. Ya kisah Nabi Adam, seandainya Allah kisahkan dari Nabi Adam diciptakan sampai meninggal, ya insya Allah banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya banyak pelajaran yang bisa diambil. Ini para nabi loh, manusia yang sempurna. Nabi Nuh juga demikian, nabi-nabi yang lain juga demikian. Tapi kemudian Allah penggal dan ambil ya fase-fase dari nabi-nabi itu karena ada yang kemudian lebih menonjol, yang identik dengan satu orang nabi dibandingkan dengan nabi yang lain. Nah itu yang kemudian Allah berikan di dalam Al-Quran kita. Jadi Al-Quran itu intisari dari kehidupan para nabi yang itu menjadi petunjuk dan ibrah bagi kita. Sudah Allah sarikan. Ya kemudian kenapa kita hari ini bingung kemudian mencari rujukan dan referensi untuk kisah-kisah itu. Ini sudah intisari dari kehidupan manusia terbaik. Nah kemudian kenapa petunjuk Al-Quran itu banyak melalui kisah? Kalau Al-Quran itu kan kitab petunjuk, ya kitab hidayah. Ya kenapa? Banyak dari petunjuk itu Allah hadirkan lewat kisah. Kalau tadi sepertiga Al-Quran adalah kisah, berarti 2/3 yang lain. Ya sepertiga, berarti banyak. Atau kalau kemudian kita ikut pendapat yang 3/4, bayangkan. Nah kenapa kok tidak Allah hadirkan petunjuk itu dengan cara yang lain? Kenapa dengan kisah? Nah kalau kemudian kisah ini, ya di dalamnya terkandung ibrah. Ya di dalamnya ada konsep. Ya di dalamnya terkandung petunjuk. Ya maka konsep dan teori yang ada di dalam Al-Quran ini, ya kalau kemudian dijelaskan melalui kisah, maka konsep ini adalah konsep yang sudah teraplikasikan. Ya di masa yang lalu, yang kalau kemudian sudah teraplikasikan, pasti kalau kemudian kita ikuti konsepnya, hasilnya akan sama. Nah maka menghilangkan keraguan, jangan-jangan ini hanya teori. Di tataran praktek nggak bisa dipraktekkan. Enggak, sudah dipraktekkan oleh ya generasi terdahulu, orang-orang terbaik ya di masa lalu, yaitu para nabi. Nah, tinggal kalau kemudian kita dapatkan konsep itu, kita dapatkan petunjuk itu, kemudian kita terapkan, ya hasilnya bisa sama seperti apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan bahkan kalau kemudian kita kumpulkan secara utuh dari semua kisah nabi itu, ya akan tergambar satu gambaran utuh tentang konsep dan petunjuk yang Allah hadirkan ya di dalam Al-Qur'an. Jadi kenapa kemudian melalui kisah? Ya karena ini adalah konsep dan teori yang sudah teraplikasikan dan terbukti. Ya terbukti bisa dijalankan di bumi ini ya dalam kehidupan umat manusia. Baik, kemudian nanti ada beberapa pola pembahasan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya, maka alhamdulillah di waktu-waktu yang sebelumnya ya kita sudah membahas tadabbur kisah Al-Qur'an ya secara kronologis.
Ya, secara kronologis ketika kita membahas kisah Nabi Adam, sudah kita kumpulkan tadi data-datanya dari Al-Qur'an, data-datanya dari hadits Nabi Muhammad SAW, kemudian kita bahas secara kronologis sehingga kita punya alur dan gambaran yang utuh ya tentang kisah Nabi Adam. Ya, nabi-nabi yang lain juga begitu, tapi hanya ya berdasarkan kronologis. Dan ini yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di kajian yang lain yang juga pertemakan kisah-kisah Al-Qur'an. Nah, adapun fokus kita hari ini adalah tadabbur kisah yang sentuhannya adalah tematik. Ya, karena kita ingin menggabungkan ibro-ibro itu menjadi satu konsep, satu petunjuk yang bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita. Ya, jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya hanya kronologis saja, tapi kita butuh yang kronologis ini untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ya, kan nanti kita akan banyak lompat-lompat di fase-fase Nabi itu, ya untuk mendapatkan satu gambaran utuh tentang satu tema tertentu. Nah, ini nanti fokus kita di tadabbur ya kisah-kisah Al-Qur'an ya dalam tanda tadi dalam kurung ya kaitannya dengan pembahasan secara tematik. Ya, secara tematik. Nah, kemudian cara yang lain, tadabbur satu kisah dalam beberapa surat. Satu kisah dalam beberapa surat. Nah, Nabi Adam nanti ditadabburi detail ya dengan redaksinya ya, karena redaksi inilah yang menjadi kunci kemujizatan Al-Qur'an. Nabi Adam di surat Al-Baqarah, Nabi Adam di surat Al-A'raf, Nabi Adam di surat Toha, Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah, ya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim di surat Al-Anbiya. Nah, nanti di samping masing-masing surat itu punya tema besar dan sentuhan makna dan nuansa yang berbeda. Nah, penggalan-penggalan kisah itu menarik nanti kalau kemudian dikaji ya dengan menggunakan pendekatan nuansa yang ada dalam surat itu. Nah, ini nanti cara pengupasan yang ketiga, tapi lebih banyak membutuhkan perangkat bahasa yang kuat. Maka semoga ke depan ketika ya perangkat bahasa yang sudah kita miliki ya sudah kuat dan bisa masuk ke ranah itu, maka suatu saat akan kita kaji kembali kisah-kisah ini namun dengan pendekatan yang berbeda, yaitu tadi tadabbur satu kisah Nabi dalam beberapa surat. Kemudian cara mengupas yang keempat ya tadabbur kisah-kisah dalam satu surat. Nah, jadi kita fokusnya satu surat. Apapun kisah yang ada dalam satu surat itu kemudian kita kupas dan kita jadikan satu kesatuan. Ya, misalkan tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ya, karena ternyata kisah-kisah yang tergabung itu menjadi satu kumpulan ya, satu kumpulan pembahasan yang mengarahkan kita pada satu kesimpulan tertentu. Ya, satu konsep tertentu, satu petunjuk tertentu. Ya, misalkan di surat An-Naml. Ya, kenapa Allah hanya kisahkan 5 orang nabi? Dan bahkan ada yang cara berkisahnya itu hanya disebutkan nama. Tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi. Ya, kenapa kemudian nanti Allah kisahkan kisah Nabi Musa di surat An-Naml. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Soleh, Nabi Lut. Nah, secara waktu ini tidak berurut. Dan kenapa? Untuk Nabi Musa kok penggalannya fasenya hanya ini. Nabi Daud hanya disebut nama. Nabi Sulaiman ya pembahasannya yang ini. Tidak seperti di surat-surat yang lain. Kemudian Nabi Soleh, kenapa fokus pembahasannya ini dan kenapa diletakkan di akhir padahal secara masa dia lebih dahulu. Ya, kemudian Nabi Lut juga diletakkan setelah Nabi Soleh, kenapa tidak di awal? Nah, ini nanti pendekatan ya tadabbur kisah-kisah dalam satu surat. Ya, misalkan Al-Anbiya itu isinya nabi siapa saja yang Allah ya kisahkan di situ. Dan kenapa kok hanya kisah-kisah nabi itu? Dan kenapa penuturannya begini, begini dan begini? Nah, itu nanti level yang keempat. Ya, jadi pendekatan tema besar surat, dan ini membutuhkan pemahaman yang dalam ya berkaitan dengan pengetahuan kita tentang surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, karena tidak mungkin Allah gabungkan tadi pembahasan-pembahasan itu dalam satu surat kecuali ada satu rangkaian yang dengan itu ya bisa memberikan gambaran tentang karakter dan nuansa dari ya satu surat tertentu. Ya, satu surat tertentu. Nah, kemudian cara mengupas yang berikutnya ya, karena ya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan sebagian ulama kemudian menafsirkan illa liya'rifun, kecuali agar mereka mengenalku. Karena kalau kemudian kita tidak mengenal Allah, ya kita akan sulit beribadah kepada Allah, atau kemudian ibadah kita itu menjadi beban bagi kita, ya kalau kemudian kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal Allah itu bisa melalui kalamnya, bisa melalui af'alnya, dan bisa melalui ciptaannya. Nah, kisah-kisah ini berkaitan dengan af'alnya Allah, karena tidak mungkin terjadi peristiwa ya tanpa ada skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik skenario itu bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari kisah itu bukan sekedar ibrah, bukan sekedar petunjuk, tapi yang terdalam adalah menjadikan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ya lebih dalam lagi melalui wasilah af'alnya. Nah, maka ya cara mengupas yang kelima adalah mengenal Allah melalui tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an. Tapi perangkat yang dibutuhkan ya kalau yang demikian ini, ya perangkat yang dibutuhkan kalau yang demikian ini berarti sudah harus hatam dulu kita berkaitan dengan nama-nama Allah. Ya, Al-Asmaul Husna sudah harus selesai dulu. Karena kalau kemudian kita belum tuntas pembahasan Al-Asmaul Husna, ketika kita masuk satu peristiwa kita kaitkan dengan satu nama Allah. Ya ternyata kita nggak connect karena kita belum paham tentang nama itu. Nah, maka yang dibutuhkan adalah ya penguasaan kita terhadap nama-nama Allah. Nah, baru kemudian ketika kita kaji satu peristiwa ya dari kisah yang ada dalam Al-Qur'an, nah kemudian tersambung dengan nama-nama Allah itu dan semakin ya menambah keimanan kita dan ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian yang pertama tadi tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an secara kronologis, nah ini memberikan kita gambaran utuh terkait kisah-kisah Nabi atau kemudian yang lain dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an itu dengan tematik ya kemudian menghasilkan satu kesimpulan, satu konsep yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Kemudian tadabbur satu kisah Nabi atau yang lain dalam beberapa surat. Nah, itu menjadikan kita bisa merasakan nuansa-nuansa yang ada dalam surat itu dan bagaimana Allah penggal ya masing-masing peristiwa untuk menguatkan apa yang ada dalam satu surat tertentu. Kemudian yang keempat tadabbur kisah-kisah dalam satu surat. Nah, sehingga kalau kemudian kita sudah mendapatkan satu nuansa tertentu dari surat-surat Al-Qur'an, nah kemudian ketika dirangkaikan tiap kisah yang ada di dalamnya akan menjadikan kita lebih dalam lagi yang mendapatkan nuansa dari surat itu. Dan kemudian yang kelima tadi, ya dari tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an itu menjadi wasilah kita untuk ya mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari penciptaan kita, ya umat manusia ini. Namun tadi perangkat yang dibutuhkan adalah kita harus selesai terlebih dahulu ya berkaitan dengan pemahaman kita tentang Al-Asmaul Husna yang dengan itu yang menjadi fokus pembahasan kita dari tadabbur kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan sekarang kita berada di level yang kedua, yaitu tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an dengan pendekatan tematik atau berdasarkan ya tema tertentu yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan jelas masih akan ada cara-cara mengupas yang lain ya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, namun minimal ya 5 ini yang hari ini kemudian bisa kita siapkan ya untuk kita pelajari lebih dalam di masa-masa yang akan datang sehingga interaksi kita dengan Al-Qur'an semakin kuat lagi ya sehingga panduan yang Allah simpan di dalam Al-Qur'an bisa kita hadirkan sehingga kalau dahulu generasi terbaik umat ini Allah angkat dengan Al-Qur'an, kita pun berharap ya agar Allah Subhanahu wa taala juga berikan anugerah ya dengan mengangkat derajat kita yang benar interaksinya dengan Al-Qur'an ini ya bukan hanya di dunia ya tapi juga bahkan di akhirat ya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Qur'an, baca dan naik dan tartilkan Al-Qur'an seperti kamu mentartilkan Al-Qur'an di dunia karena sesungguhnya manzilamu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Dan bukan sekedar dihafal. Ya kalau kemudian tidak dipahami dan tidak sampai teramalkan dalam satu konsep tertentu, ya maka ingatan itu akan tertinggal di dunia. Dia tidak terbawa sampai ke surga nanti. Yang terbawa itu adalah apa yang kemudian kita baca
kemudian kita pahami, teramalkan dalam kehidupan kita, dan itulah yang kemudian melekat sehingga kita berganti ke alam akhirat pun ya tetap kemudian kita bisa membawa yang demikian sehingga bisa kita bacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali sebagai ya satu pembuka, ya sebagai satu landasan muqaddimah untuk kemudian kita gunakan mengkaji kisah-kisah Al-Qur'an dengan level yang kedua, yaitu tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an ya secara tematik. Demikian wallahu a'lam bishawab.